Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan saya Muhammad Kurniawan dari kelompok 22 dari mata kuliah K3 untuk kelas H. Dan saya Nopina Saputra. Pada video ini, kami akan membahas proyek UAS mengenai mapping potensi bahaya dan risiko K3 pada toko bangunan 16. Toko bangunan 16 berlokasi di Jalan Tirto Rahayu nomor 16, Landung Sari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Pembahasan kami juga meliputi mengenai materi singkat K3, mengenai potensi bahaya pada toko bangunan, mapping area risiko, serta rekomendasi pengendalian bahaya yang dapat terjadi di toko bangunan dan area bangunan. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu memahami terlebih dahulu pengertian K3. Keselamatan dan keamanan kerja atau K3 merupakan upaya untuk melindungi pekerja dan orang lain yang berada di lingkungan kerja dari kecelakaan maupun gangguan kesehatan. K3 tidak hanya diterapkan pada pabrik atau perusahaan besar. Toko bangunan juga membutuhkan penerapan K3 karena terdapat aktivitas yang memiliki risiko. Contohnya adalah mengangkat semen, memindahkan keramik, menyusun besi dan pipa, menyimpan cat dan thinner, serta melakukan kegiatan bongkar muat. Bahaya adalah kondisi atau sumber yang dapat menyebabkan kecelakaan maupun gangguan kesehatan. Sementara itu, risiko adalah kemungkinan bahaya tersebut terjadi dan seberapa berat dampak yang dapat ditimbulkan. Dalam proyek ini, tingkat risiko dibagi menjadi tiga. Yang pertama, warna hijau menunjukkan risiko rendah, selanjutnya warna kuning menunjukkan risiko sedang, dan yang terakhir warna merah menunjukkan risiko yang tinggi. Kalau kita melihat karakteristik toko bangunan, menurut kamu area apa yang memiliki risiko cukup tinggi? Salah satu area yang perlu diperhatikan adalah penyimpanan semen dan barang berat. Jika semen atau barang berat disusun terlalu tinggi dan tidak stabil, barang dapat jatuh dan menimpa pekerja atau pembeli. Karena dampaknya dapat menyebabkan cedera serius, area ini termasuk risiko tinggi. Selain tumpukan barang, debu semen juga menjadi bahaya. Betul, debu semen dapat masuk ke mata, terhirup sehingga menyebabkan iritasi dan gangguan pernapasan. Risiko ini dapat dikurangi dengan membersihkan area secara rutin, menjaga ventilasi, dan menggunakan masker. Kemudian ada juga cat dan thinner. Apa risiko dari bahaya tersebut? Nah, cat dan thinner dapat menghasilkan uap bahan kimia yang menyebabkan pusing atau iritasi. Selain itu, bahan tersebut juga mudah terbakar. Karena karena itu, cat dan thinner harus disimpan jauh dari sumber listrik dan panas, serta diletakkan pada tempat dengan ventilasi yang baik dan cukup. Pada bagian besi dan pipa juga terdapat potensi bahaya. Ujung besi atau pipa yang menjorok ke jalur berjalan dapat menyebabkan luka gores atau luka tertusuk. Nah, untuk cara mengendalikannya adalah dengan menggunakan rak khusus dan memberikan pelindung pada ujung besi atau pipa. Kemudian pada area keramik dan kaca, barang yang disimpan tanpa penahan dapat roboh, pecah, dan melukai orang di sekitarnya. Lalu bagaimana dengan jalur pembeli? Jalur pembeli juga harus diperhatikan. Kardus, pipa kecil, pasir, atau barang yang berada di jalur dapat menyebabkan pembeli tersandung dan terjatuh. Karena itu, jalur pembeli harus tetap kosong dan dibersihkan secara rutin. Selain itu, aktivitas bongkar muat juga memiliki risiko. Pekerja yang mengangkat barang berat secara manual dapat mengalami cedera pada bahu, otot, dan pinggang. Sebenarnya, risiko tersebut dapat dikurangi dengan menggunakan troli, menerapkan teknik mangkat yang benar, dan membatasi akses pembeli ketika kegiatan bongkar muat sedang dilakukan. Bagian listrik juga termasuk risiko tinggi. Kabel yang tidak tertata atau penggunaan stop kontak bertumpuk dapat menyebabkan tersetrum, korsleting, dan kebakaran. Nah, dan yang terakhir adalah area gudang dan peralatan darurat. Gudang yang terlalu padat dapat menghambat jalur keluar
Sedangkan aparat yang tertutup barang akan sulit digunakan ketika terjadi keadaan darurat di toko bangunan. Sekarang kita masuk ke bagian mapping area risiko K3. Pada gambar ini, setiap area dibedakan berdasarkan warna tingkat risikonya. Nah, warna merah menunjukkan area dengan risiko tinggi, seperti yang kami bilang tadi. Area tersebut meliputi gudang atau tempat penyimpanan stok, penyimpanan keramik dan kaca, panel listrik dan apar, penyimpanan semen dan barang berat, cat dan thinner, besi dan pipa, serta area bongkar muat. Area gudang termasuk risiko tinggi karena stok yang terlalu padat dapat menyebabkan barang jatuh, pekerja terjepit, dan jalur keluar menjadi terhalang. Untuk area keramik dan kaca juga termasuk risiko tinggi karena barang mudah pecah dan dapat melukai pekerja maupun pembeli. Panel listrik juga diberi warna merah karena kerusakan kabel atau stop kontak dapat menyebabkan korsleting dan kebakaran. Oke, selanjutnya warna kuning menunjukkan risiko sedang. Area tersebut terdiri dari alat pertukangan, perlengkapan listrik, dan sanitasi, serta jalur pembeli. Nah, walaupun termasuk risiko sedang, area tersebut tetap perlu diperhatikan. Alat pertukangan harus disimpan dengan rapi, sedangkan jalur pembeli harus selalu bebas dari barang. Baik, di sini selanjutnya pada warna hijau menunjukkan risiko rendah. Pada mapping ini, area kasir dan pelayanan termasuk risiko rendah karena tidak banyak aktivitas pengangkutan barang berat. Namun, karena area kasir tetap harus ditata dan baik agar tidak menghalangi pintu, karena itu para pekerja harus tetap menyingkirkan juga membersihkan area agar jalur keluar juga dapat terlihat dan tetap bisa dilakukan dengan baik. Dari hasil pemetaan awal, terdapat 7 area risiko tinggi dan 3 area risiko sedang. Oleh karena itu, pengendalian harus diprioritaskan pada zona merah. Beberapa pengendalian yang dapat dilakukan adalah membatasi tinggi tumpukan, menyediakan rak dan penahan yang kuat, menggunakan pelindung uyung besi, serta menjaga ventilasi pada area cat dan thinner. Pengendalian lainnya adalah menggunakan troli untuk barang berat, merapikan instalasi listrik, membersihkan jalur berjalan, dan memastikan apar mudah dijangkau. Pekerja juga perlu menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan sepatu kerja sesuai aktivitas yang dilakukan agar terhindar dari berbagai macam bahaya yang dapat terjadi di lingkungan kerja. Oke, berdasarkan pembahasan tersebut, toko bangunan memiliki potensi bahaya yang berasal dari barang berat, debu, bahan kimia, benda tajam, barang pecah belah, listrik, serta aktivitas bongkar muat. Area yang perlu diprioritaskan adalah gudang, penyimpanan semen, penyimpanan cat dan thinner, besi dan pipa, keramik dan kaca, panel listrik, apar, serta area bongkar muat. Risiko kecelakaan dapat dikurangi melalui penataan barang, penggunaan alat bantu, penggunaan APD, perawatan instalasi listrik, serta penyediaan jalur berjalan yang aman. Oke, demikian pembahasan mapping potensi bahaya dan risiko K3 pada toko bangunan 16.